Kita akan masuk dalam prosesi panggilan beribadah. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukannya secara berbalasan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita akan angkat pujian, sungguh alangkah baiknya. Kita nyanyikan lagi dari awal, sungguh alangkah baiknya. Pertolongan kita datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita. Kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur bahwa kita kembali lagi dalam bulan ini, secara khusus bulan Oktober, bersama seluruh jemaat di Gereja Kristen Indonesia. Kita masuk dalam bulan keluarga. Kita akan menghayati kehidupan persekutuan di dalam keluarga sebagai persekutuan kecil kita, dan yang kita akan lanjutkan dalam persekutuan besar bersama di tempat ini maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema bulan keluarga kita pada bulan ini adalah bertumbuh dalam kebiasaan positif. Sedangkan dalam minggu ini kita akan mengambil tema keluarga yang meneladan Kristus.
kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 451 ayat 1 dan 2, bila Yesus berada di tengah keluarga. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, sebuah pertanyaan, adakah kita dalam keluarga yang tidak pernah berkonflik? Mari kita menghayati keberadaan persekutuan kita dalam keluarga yang sedikit banyak pasti telah terjadi konflik di antara orang tua, sesama suami istri, ataupun anak dan orang tua. Mari kita menyadari betapa konflik membuat kebahagiaan berganti dengan luka. Umat, kami persilakan untuk berdoa secara pribadi untuk menghayati luka yang ada di hati yang disebabkan konflik di antara sesama anggota keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di seluruh kehidupan kami, Bapa bagi keluarga kami menyadari dan menghayati berbagai macam konflik yang ada dalam kehidupan kami di dalam keluarga. Dan kami menyadari bahwa hanya Tuhan saja yang mampu meredam, bahkan meluputkan semua luka yang ada di hati kami karena perselisihan konflik dalam keluarga kami. Tuhan, biarlah dalam segenap iman pengharapan kami ke dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkenan mengampuni, Tuhan meluputkan, dan Tuhan menyucikan kami kembali, agar persekutuan di dalam keluarga kami boleh menjadi tumbuh dan berkembang, sehingga keluarga kami boleh menjadi alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat dan damai sejahtera bagi kehidupan yang ada di sekitar kami, dan terlebih juga dalam persekutuan umat-Mu di tempat ini, Gereja Kristen Indonesia Pulau Mas. Tolong kami ya Tuhan, dalam kebersamaan kami memohon pengampunan-Mu. Terpuji Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyambut pengakuan dosa kita dengan Kidung Jemaat 467 ayat 1 dan sampai ketiga, kita menyanyikan secara bergantian.
Jikalau tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan mengungkapkan berita anugerah yang datang dari Tuhan. Marilah kita bersyukur karena pengampunan-Nya. Kami bersyukur untuk pengampunannya. Marilah kita mengingat hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita menyambut dengan pujian PKJ 289 ayat 1 dan 3. Keluarga hidup indah bila Tuhan
Mari kita mempersiapkan diri kita di dalam menyambut firman Tuhan melalui doa. Keluarga yang ada di dalam hidup kami akan menjadi keluarga yang indah saat Tuhan berkuasa, saat kehendak Tuhan menjadi jalan hidup yang kami punyai. Dan ketika kami pada pagi hari ini bersama di dalam persekutuan jemaat-Mu, akan kembali merenungkan firman-Mu, akan kembali diingatkan kiranya Tuhan menjadi teladan di dalam kehidupan keluarga yang kami punyai. Berkati hamba Tuhan dengan ketidaksempurnaan hamba, kiranya dapat membawakan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami, rasa syukur kami, dan juga harapan kami yang kami bawa di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 13. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 13. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan firman itu di dalam keseharian hidup kita. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita di suatu kota tinggallah seorang guru yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta, bukan minta wangsit atau bukan minta nomor gitu ya, minta nasihat. Satu ketika ada seorang ibu
dan seorang anak. Jadi si ibu ini bawa anaknya, datang ke guru yang dikenal dengan kebijaksanaannya ini. Si ibu berkata kepada gurunya, "Guru, bisakah guru menasehati anak saya untuk tidak banyak-banyak makan permen? Karena giginya sudah hampir habis." Si guru berkata kepada si ibu ini, "Bu, datanglah 2 minggu lagi. Nanti saya akan berikan nasihatnya." Dengan perasaan yang cukup kecewa gitu ya, si ibu pulang bersama dengan anaknya. Dalam hati si ibu, ini bagaimana sih saya datang ke guru yang dikenal bijaksana ini, tetapi kok hanya dikatakan seperti itu, suruh kembali 2 minggu lagi. Waktu berjalan 2 minggu, si ibu dan anaknya ini datang kembali kepada guru bijaksana ini. Karena penasaran juga gitu ya, si ibu ini apa sih kata-kata yang ingin disampaikan oleh guru bijak ini. Ketika mereka bertemu, si guru mengatakan, "Dek, jangan kebanyakan makan permen ya, nanti gigimu akan rusak." Sebuah nasihat yang biasa gitu ya. Tetapi dalam hati si ibu berpikir, kok mengatakan seperti ini aja harus memakan waktu 2 minggu gitu ya. Akhirnya si ibu nanya, "Guru, untuk mengatakan hal seperti ini kok sampai 2 minggu? Apa gerangan yang terjadi, Guru?" Si guru mengatakan, "Ketika ibu datang, saya pun lagi kecanduan dengan permen manis. Sehingga saya butuh waktu untuk berbicara seperti itu, untuk mengurangi permen yang sangat saya gemari." Bapak Ibu jemaat sekalian, memberikan sebuah teladan tentu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi kalau kita masih bergumul terhadap hal yang orang lain atau ingin kita berikan teladan itu. Si guru bijak butuh 2 minggu untuk dirinya mengurangi nih kesukaannya terhadap permen. Butuh 2 minggu untuk dirinya mencoba belajar, mengurangi. Hingga ketika dia mengatakan kepada si ibu ini, mengatakan kepada anaknya, bisa lebih plong hatinya. Mudahkah menjadi seorang yang diteladani? Tentu jawabannya tidak mudah. Jawaban klisenya gini, ya kita kan masih manusia gitu ya. Manusia yang tidak terluput dari kesalahan. Ya namanya manusia, jadi ada salahnya. Bapak Ibu jemaat sekalian, hati-hati dengan ungkapan seperti ini. Namanya manusia, iya. Memang siapa yang nyebut kita bukan manusia gitu ya. Karena gini, kalau kita melihat bacaan dari surat Filipi, kita melihat bagaimana Kristus yang adalah Allah dan juga manusia, tetapi dengan ketaatannya di dalam kemanusiaan, bahkan dituliskan taat sampai mati di kayu salib, menandakan manusia itu bisa juga taat. Manusia itu juga bisa menjadi teladan di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi kalau alasannya kita adalah manusia, nanti dulu nih. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Ia sehakikat dengan Allah dan juga sehakikat sebagai manusia. Jadi kalau ada pribadi manusia yang menjadi teladan kita, dan dia sama seperti kita, merasakan godaan, iya, merasakan keputusasaan, iya, merasakan pahitnya ditinggal, iya. Maka lihatlah Kristus sebagai teladan di dalam kehidupan yang kita jalani. Karena Ia pun di dalam kemanusiaannya merasakan
pahit getir kehidupan yang kita jalani. Tetapi dengan ketaatannya kepada Allah Bapa, ia tidak berdosa. Ia mampu menjaga dirinya. Ia merendahkan dirinya, bahkan taat sampai di kayu salib. Ungkapan Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita pikirkan, sampai di kayu salib ada godaan untuk menyalahkan, untuk mengutuki, untuk mengatakan mereka adalah pribadi yang berdosa, tetapi tidak. Kristus dengan ketaatannya, dengan kerendah hatian yang ia punyai, sampai di kayu salib, ia pun mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang taat kepada kehendak Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat Filipi ini juga tidak hidup dalam sebuah hal yang baik-baik terus gitu ya. Kondisi mereka tidaklah cukup enak untuk menjadi orang Kristen pada saat itu. Bangsa Roma melihat raja sebagai pemimpin tertinggi sekaligus pribadi yang disembah, pribadi yang diagung-agungkan. Maka kalau ada yang mengatakan Kristus adalah raja, nah ini seperti melawan apa yang menjadi prinsip orang Romawi pada saat itu. Ketika Paulus menyebarkan pesan Injil kepada bangsa di banyak tempat, resikonya besar. Resikonya adalah kematian atau penderitaan di dalam penjara. Tetapi Paulus melihat sebuah dimensi ketika ia melihat kalau aku pun harus mati, bukankah mati itu adalah sebuah keuntungan? Kenapa? Kenapa keuntungan? Bukankah banyak di antara kita mencoba menghindari kematian? Bahkan banyak pribadi yang membayangkan, wah enak kali ya hidup abadi. Hidup terus gitu ya. Tetapi Paulus mengatakan keuntungan karena apa? Ia dapat berjumpa dengan Tuhan yang ia layani. Ia mati dengan sebuah iman. Kristus adalah Tuhan dan Raja. Makanya ia mengatakan keuntungan. Tetapi hidup juga merupakan sebuah anugerah. Kenapa? Karena Paulus mempunyai sebuah tujuan, Bapak Ibu jemaat sekalian. Tujuan Paulus jelas, menyebarkan berita keselamatan sampai ujung dunia. Kalau kita ditanya, tujuan hidup kita apa? Retret remaja beberapa waktu lalu mempunyai tema ini. Apa tujuan hidupmu? Kalau kita yang pada saat ini dengan usia yang berbeda-beda ditanyakan, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang menjadi impian di dalam hidup kita? Masihkah kita punya hal tersebut? Masihkah kita mempunyai sebuah impian? Paulus punya. Makanya hidupnya menjadi hidup yang berarti. Tetapi kalaupun ketika dia di penjara dia harus meninggal, harus mati, ya nggak apa-apa juga. Ini dua dimensi kehidupan yang dilihat oleh Paulus. Dan Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi untuk tetap mengabarkan Injil dalam segala situasi apapun. Bahkan ketika mereka diintimidasi, ketika mereka dikucilkan, ketika mereka bahkan sampai harus mengalami penderitaan, Rasul Paulus memberikan teladan bahwa kehidupan mengikut Kristus adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Perjuangannya mungkin kita pada saat ini tidak seperti Rasul Paulus sampai harus masuk penjara. Bukankah kita hidup di negara yang kitanya harus punya agama gitu ya Bapak Ibu jemaat sekalian ya. Gak sampai kita masuk penjara.
Tetapi perjuangan kita adalah bagaimana di dalam keluarga yang kita punyai pada saat ini, kita meneladani kehidupan Kristus untuk kita menjadi pribadi yang memberikan dampak positif di tengah keluarga kita. Tema besar pada ibadah atau bulan keluarga tahun ini, kehadiran kita yang memberikan dampak positif. Apakah saat kita di tengah keluarga memberikan dampak positif di dalam kehidupan keluarga kita? Karena bagi kita yang meneladan Kristus, tindakan kita adalah tindakan yang membawa dampak di dalam kehidupan orang lain, di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan orang lain. Kalau kita menjadi pribadi yang mengikut Kristus tetapi tidak memberikan dampak, hati-hati. Jangan-jangan Kristus hanya menjadi sebuah identitas, bukan menjadi bagian dalam hidup kita. Ada sebuah, kalau bisa dikatakan puisi, nanti saya membawakannya kurang bagus, puisinya jadi jelek. Taruhlah tulisan gitu ya. Tulisan yang dimuat dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dorothy Law dalam bukunya Children Learn What They Live. Tulisannya seperti ini. Multimedia bisa membantu. Kalau anak-anak banyak dikritik dalam kehidupannya, mereka akan belajar mengutuk. Kalau anak-anak banyak mengalami permusuhan dalam kehidupannya, mereka akan belajar berseteru. Kalau anak-anak banyak mengalami ketakutan dalam kehidupannya, mereka akan belajar prihatin. Kalau anak-anak banyak dikasihani dalam kehidupannya, mereka akan belajar mengasihani diri sendiri. Kalau anak-anak banyak dicemooh dalam kehidupannya, mereka akan belajar menjadi pemalu. Kalau anak-anak banyak mengalami kecemburuan dalam kehidupannya, mereka akan belajar iri hati. Kalau anak-anak banyak mengalami hal yang memalukan dalam kehidupannya, mereka akan belajar merasa bersalah. Kalau anak-anak banyak diberikan dorongan dalam kehidupannya, mereka akan belajar percaya diri. Kalau anak-anak merasakan toleransi dalam kehidupannya, mereka akan belajar sabar. Kalau anak-anak banyak dipuji dalam kehidupannya, mereka akan belajar menghargai. Kalau anak-anak merasa diterima dalam kehidupannya, mereka akan belajar mengasihani. Kalau anak-anak merasa didukung dalam kehidupannya, mereka akan belajar menyukai diri sendiri. Kalau anak-anak merasa diakui dalam kehidupannya, mereka akan belajar bahwa mempunyai sasaran itu baik. Kalau anak-anak dibiasakan berbagi dalam kehidupannya, mereka akan belajar bermurah hati. Kalau anak-anak dibiasakan jujur dalam kehidupannya, mereka akan belajar mengatakan yang sebenarnya. Kalau anak-anak merasakan keadilan dalam kehidupannya, mereka akan belajar bersikap adil. Kalau anak-anak banyak diberikan kemurahan dan pertimbangan dalam kehidupannya, mereka akan belajar menghormati. Kalau anak-anak merasa tentram dalam kehidupannya, mereka akan belajar percaya kepada diri sendiri maupun orang-orang di sekeliling mereka. Kalau anak-anak merasakan persahabatan dalam kehidupannya, mereka akan belajar bahwa dunia ini tempat tinggal yang menyenangkan. Bapak Ibu jemaat sekalian, kiranya kita dapat mengajarkan dan belajar menjadi pribadi yang terus berdampak positif. Jadikanlah Kristus sebagai teladan kehidupan kita. Teruslah belajar di dalam Kristus. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan, meneladani-Mu adalah sebuah ungkapan iman kami. Meneladani-Mu adalah sebuah komitmen yang kiranya kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Secara khusus di tengah keluarga yang Tuhan hadirkan, keluarga yang membuat kami banyak belajar, keluarga yang membuat kami merasakan suka duka, tertawa bersama, menangis bersama, sedih, senang, dan kegalutan perasaan yang kami punyai. Kiranya Tuhan, Engkau mampukan kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang hadir di dalam hidup kami. Kami juga sebagai satu keluarga besar di dalam bangsa ini, dengan begitu banyak perbedaan, Tuhan mampukan kami menjadi pribadi yang saling menghargai, menjadi pribadi yang saling mendukung, dan menjadi pribadi yang saling menguatkan di tengah peran kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, ketika kami pada tahun depan akan menyelenggarakan pesta demokrasi, Tuhan berkati prosesnya. Biarlah pilihan yang kami punyai menjadi pilihan yang baik, Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan di jemaat-Mu, baik di Induk maupun di Bajem. Kiranya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan adalah sebuah ungkapan syukur kami, dan juga sebagai sebuah cara untuk kami dapat memelihara iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini dalam proses pengobatan dan juga pemulihan. Untuk Ibu Popi Kaya, Ibu Leodora Uju, Oma Bet Dahua, Bapak Anggiat Sringoringo, Ibu Wasti, Oma Neli Tuanakota, Opung Erika Harahap, dan juga Bapak Tigor Manurung. Tubuh bisa saja lemah, tetapi kiranya iman dan pengharapan kepadamu tetap kuat ya Tuhan, hingga kehidupan jemaat-Mu dapat menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, untuk adik Natasha Tupamahu, adik Christine Rahel Tobing, Ibu Christine Olivia Manurung, Ibu Hastuti Pelokila. Kiranya Tuhan berkati jemaat-Mu di dalam usia yang baru,
Berkati jemaat-Mu di dalam kehidupannya. Biarlah usia baru ini memberikan kekuatan di dalam jemaat-Mu untuk melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Inilah Tuhan doa kami, rasa syukur kami. Dalam nama-Mu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami telah berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan syukur. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai dasar persembahan, marilah kita ingat bahwa Tuhan menginginkan kita mempersembahkan hidup kita. Sebagaimana firman-Nya yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita akan memberikan persembahan. Kantong yang diedarkan pada saat ini adalah 3 kantong, 2 kantong persembahan biasa dan 1 kantong khusus untuk dana kependetaan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 302. Baitnya yang pertama dan kedua, dan setelah itu kita nyanyikan ayat yang ketiga. Maaf direvisi, hari ini kantong 2.
Jemaat diundang berdiri, kita nyanyikan ayatnya yang ketiga. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas kasih setia yang sepanjang hari kami terima dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga kalau Engkau sudah boleh memberkati kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh memberikan sebagian dari berkat yang boleh kami terima. Biarlah Tuhan berkati apa yang telah kami berikan menjadi pelayanan kami di dalam mendukung kegiatan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus sendiri yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya serta tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini di saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpa dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, memperbarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu kami hadir bersama di dalam perayaan perjamuan kudus ini. Biarlah perayaan ini menjadi sebuah ungkapan sukacita kami dan sebagai ungkapan untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Inilah ungkapan syukur kami. Dalam nama-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memelihara dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Suci, suci,
Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Suci senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus sampai ia datang." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama-sama murid-muridnya, kematiannya, kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan. Saya undang untuk kita bangkit. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Salam damai untuk kita sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Adakah jemaat yang berhak mendapatkan roti ini yang belum mendapatkan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Bagi jemaat yang membutuhkan teh, bisa memintanya dari Penetua Paula.
Adakah jemaat yang berhak untuk menerima tetapi belum menerima? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 menjadi mazmur ungkapan syukur kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Sambil ungkapan syukur kita berikan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu sebuah berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu sebuah berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, saya undang untuk kita bangkit. Mari kita menaikkan doa ungkapan syukur kita. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah yang Tuhan karuniakan. Biarlah rasa syukur kami dapat kami ucapkan melalui tindakan kami di dalam keseharian hidup ini.
hingga nama Tuhan yang dimuliakan. Inilah doa kami dalam nama-Mu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kami siap mengajarkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Makin serupa Yesus Tuhanku. Kerinduanku
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami merahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sambil mengingat pelukan cahaya dan kehangatan Allah bagi keluargamu. Pergilah dengan cinta agar semangat menularkan cinta terus membara di tengah keluargamu. Pergilah dalam keindahan agar sinar yang agung terlihat di tengah dunia. Amin.